Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang skala. Skala ini adalah salah satu contoh penerapan dari perbandingan senilai. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang tidak asing lagi dengan skala. Kalian sering menemukannya pada peta, pada waktu menggambar denah, dan lain sebagainya. Sekarang coba perhatikan. Ini adalah peta Provinsi Jawa Timur. Pada peta ini tertulis skalanya 1:2.500.000. Kemudian, kalian diminta untuk menentukan jarak antara Tulungagung ke Jombang. Kemudian kalian menggunakan penggaris, setelah kalian ukur, ternyata ketemunya 4,5 cm. 4,5 cm ini adalah jarak pada petanya. Kalau jarak sesungguhnya itu berapa? Karena skalanya sudah diketahui, jarak pada petanya sudah diketahui, kita bisa menentukan jarak sesungguhnya. Sebelum itu, apa itu sebenarnya skala? Skala ini adalah perbandingan antara ukurannya pada gambar dan ukuran sebenarnya. Sekarang kita hitung untuk menentukan ukuran sebenarnya jarak antara Tulungagung ke Jombang. Skalanya tadi kan 1:2.500.000. Berarti kita tulis 1/2.500.000. Sekarang ukuran pada gambar yaitu 4,5. Ini satunya apa tadi? Sentimeter. Karena yang ditanyakan adalah ukuran sebenarnya, kita nyatakan dengan X. Ingat, skalanya itu semakin jarak pada peta itu jauh, berarti jarak sebenarnya juga semakin jauh. Berarti seperti yang Bapak sampaikan tadi, skala ini adalah salah satu penerapan pada perbandingan senilai. Sehingga langkahnya juga sama, yaitu atas dikali bawah, 1 dikali X, ketemunya adalah X. Kemudian bawah dikalikan atas, 2.500.000 dikalikan 4,5. Ini ketemunya adalah 11.250.000. Kemudian berarti jarak sebenarnya itu adalah 11.250.000. Ya, tapi satuannya ini adalah sentimeter. Kita mengukur jarak itu biasanya lebih sering menggunakan kilometer. Berarti 11.250.000 ini kita rubah ke bentuk satuannya kilometer, sehingga kita peroleh 112,5 km. Sehingga jarak sesungguhnya antara Tulungagung dan Jombang yaitu 112,5 km. Kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan, ini adalah denah lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola ini memiliki ukuran sebenarnya panjangnya 110 meter dan lebarnya 70 meter. Sekarang kalian diminta untuk menggambar denah itu di kertas. Dengan perbandingan atau skalanya 1:2000. Kalian pada waktu gambarnya, karena ada skalanya, tidak boleh sembarangan. Nanti yang mewakili panjangnya itu berapa sentimeter, yang mewakili lebarnya itu berapa sentimeter. Sekarang kita proses. Skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Skalanya sudah diketahui, yaitu 1:2000. Sekarang kita fokus ke panjangnya dulu. Kita cek satu persatu. Kita panjangnya dulu sekarang. Ukuran pada gambar, ini yang dicari, kita simpulkan X. Ukuran sebenarnya yaitu 110. Di sini, panjang sebenarnya tadi kan 110 meter. Kalau kita menggambarkan di buku gambar atau di kertas, itu nanti kita akan menggunakan satuan cm. Jadi, panjang sebenarnya ini tidak boleh kita tulis langsung 110. Kita rubah dulu atau kita konversi ke satuan cm. 110 meter itu kita konversi ke cm menjadi 11.000 cm. Yang 70 meter kita konversi ke cm, ketemu 7.000 cm. Sehingga di sini kita gunakan satuan cm, sehingga 11.000. Karena skala ini merupakan perbandingan senilai, maka langkah-langkahnya seperti perbandingan senilai. Atas kali bawah, 1 kali 11.000, ketemunya 11.000. Bawah kali atas, 2000 kali X, sehingga ketemunya adalah 2000X. Karena kita mencari X, berarti kita bagi 2000, yang kiri juga kita bagi 2000.
2000x dibagi 2000 hasilnya adalah x, 11.000 dibagi 2000 hasilnya adalah 5,5. Sehingga nantinya kita gambarkannya panjangnya ini adalah 5,5 cm. Dengan cara yang sama, nanti lebarnya di sini ketemunya adalah 3,5 cm. Sehingga lapangan sepak bola itu jika digambar pada suatu kertas ketemunya adalah panjangnya menjadi 5,5 cm dan lebarnya 3,5 cm. Ini dengan skala 1:2000. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Nah, ukuran lapangan bola basket di bawah aturan Federasi Bola Basket Internasional FIBA yaitu panjangnya 28 meter dan lebarnya 15 meter. Seperti ini. Nah, kemudian itu digambar pada suatu kertas menjadi panjangnya itu 14 cm dan lebarnya 7,5 cm. Nah, apakah penggambaran ini sudah tepat dan berapakah skalanya? Kalau kita diminta untuk menentukan skalanya, sekarang kita hitung dulu untuk yang panjangnya. Panjangnya kan 28 meter, kita konversi ke cm, ketemunya 2800 cm. Skalanya itu adalah ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya yaitu 14 cm dan ukuran sebenarnya adalah 2800. Nah, ini kita gunakan yang 2800 karena satuannya harus sama. 14 ini cm dan yang ukuran sebenarnya kita rubah ke cm juga. Sehingga skalanya ini ketemunya adalah 1:200. Ini kita cek dulu untuk ukuran lebarnya. Ukuran lebar itu adalah 15 meter. Kita konversi ke cm menjadi 1500 cm. Seperti sebelumnya, skala itu adalah perbandingan ukuran pada gambar dibanding ukuran sebenarnya. Ukuran pada gambarnya yaitu 7,5 cm dan ukuran sebenarnya adalah 1500 cm juga. Kemudian ini kita sederhanakan, nanti ketemunya adalah 1:200. Nah, untuk menggambar panjangnya itu dengan skalanya juga 1/200 atau 1:200, lebarnya juga dengan skala 1:200, berarti sudah tepat penggambarannya. Sehingga penggambarannya lapangan bola basket itu dengan panjang 28 meter dengan lebarnya 15 meter digambar dengan ukuran 14 cm dikali 7,5 cm dengan skala 1:200. Ini sudah tepat. Sekarang kita masuk ke pembahasan faktor skala. Kalau yang tadinya skala itu kita selalu menggunakan 1:2,5 juta, 1:200, 1:3 juta misalkan. Nah, kalau faktor skala itu pembandingnya tidak harus 1:sekian, tetapi bisa menjadi 3:2, 5:2, 10:3, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelas tentang faktor skala dan contohnya seperti apa, perhatikan berikut. Ini adalah foto dengan ukuran 4 cm dikali 6 cm. Nah, foto ini dicetak ulang dan diperbesar sehingga ukurannya menjadi 10 cm dikali 15 cm. Nah, untuk mencetak ulang dengan ukuran yang diperbesar ini, faktor skalanya berapa? Faktor skala itu apa? Faktor skala ini juga sama, yaitu ukuran foto setelah diperbesar dibanding ukuran foto sebelum diperbesar. Nah, perbandingan antara ukuran foto setelah diperbesar dibanding dengan ukuran sebelum diperbesar. Nah, sekarang kita tentukan dulu. Nah, ukuran setelah diperbesar, perhatikan untuk yang lebarnya dulu atau yang tingginya dulu. Ini adalah 10 cm, satunya sudah sama. Ukuran foto sebelum diperbesar tingginya adalah 4 cm, sehingga 10:4. 10:4 jika disederhanakan menjadi 5:2, maka faktor skalanya ini adalah 5/2 atau 5:2. Kita cek dulu untuk yang lebarnya ini setelah diperbesar yaitu 15 cm, sebelum diperbesar yaitu 6 cm. Jika disederhanakan juga ketemu 5/2. Maka faktor skala dari perbesaran foto ini adalah 5:2. Nah, sekarang perhatikan foto ini lagi. Foto ini memiliki ukuran 8 cm dikali 12 cm. Nah,
foto ini akan dicetak ulang dengan faktor skala setengah. Jadi ukuran foto setelah dicetak ulang itu berapa? Nah, faktor skala tadi adalah ukuran setelah diperbesar dibanding ukuran sebelum diperbesar. Sekarang kita tentukan ukuran fotonya setelah nanti dicetak ulang dengan faktor skala setengah. Faktor skalanya yaitu 1/2, 1/2. Ukuran setelah diperbesar ini yang kita cari. Ukuran sebelum diperbesar yaitu adalah 8. Kita tentukan dulu tinggi fotonya dulu. Sehingga setengah sama dengan X/8. Atas kali bawah, 1 kali 8, 8. 2 dikali X, bawah kali atas. 2 dikali X yaitu 2X. Kita mau menentukan X, berarti ini kita bagi 2, yang kiri kita bagi 2. 2X bagi 2, ketemunya adalah X. 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. Berarti tinggi fotonya nanti setelah dicetak ulang, yaitu tingginya adalah 4 cm. Untuk lebarnya, dengan cara yang sama, faktor skala ukuran setelah diperbesar dibanding ukuran sebelum diperbesar. Faktor skalanya yaitu setengah. Ukuran setelah diperbesar, kita misalkan Y, dan sebelumnya 12, sehingga setengah sama dengan Y/12. Atas kali bawah, 1 kali 12, hasilnya adalah 12. Bawah kali atas, 2 kali Y, hasilnya adalah 2Y. Kita bagi 2, kita bagi 2. Sehingga ketemu Y sama dengan adalah 6. Sehingga lebar foto setelah dicetak ulang adalah 6 cm. Sekarang, sehingga foto ini jika dicetak ulang ukurannya ternyata menjadi lebih kecil. Nah, karena faktor skalanya adalah setengah. Nah, sekarang satu lagi. Foto ini ukurannya 6 kali 8 cm. Nah, sekarang kita cetak ulang dengan faktor skala 1. Nanti setelah dicetak ukurannya menjadi berapa? Sama seperti sebelumnya, faktor skala yaitu ukuran setelah diperbesar dibanding ukuran sebelum diperbesar. Faktor skalanya 1, kita tulis 1/1. Ukuran setelah diperbesar ini adalah yang dicari. Ukuran yang sebelumnya adalah 6. Kita bandingkan dulu untuk yang tingginya. Sehingga 1/1 sama dengan X/6. Atas kali bawah, 1 kali 6, hasilnya 6. Bawah kali atas, 1 dikali X, hasilnya adalah X. Berarti tinggi setelah diperbesar yaitu 6 cm. Ternyata ukurannya tetap. Sehingga jika diperbesar, ukurannya tetap, yaitu 6 kali 8 cm. Dari ketiga contoh foto tersebut, apa yang dapat kita simpulkan? Jika faktor skalanya itu sama dengan 1, ternyata ukurannya sama. Tidak diperbesar atau diperkecil. Jika foto itu dicetak lagi dengan faktor skala 1, itu fotonya ukurannya tetap. Sekarang, tadi jika faktor skalanya itu tadi berapa? 5/2, 5/2 itu kan lebih dari 1. Ternyata itu diperbesar. Hasil cetak ulangnya itu menjadi fotonya menjadi lebih besar. Nah, ternyata jika faktor skalanya itu kurang dari 1, seperti tadi setengah, nah, maka ternyata ukuran fotonya tadi adalah diperkecil. Sehingga jika faktor skalanya sama dengan 1, itu ukurannya nantinya sama. Kalau faktor skalanya itu lebih dari 1, itu adalah diperbesar. Kalau faktor skalanya kurang dari 1, itu diperkecil. Cukup sekian pembahasan tentang skala pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.